Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada wa kafar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli ummatin ja'alna mamsakal liyadhkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Jamaah Masjid Istiqomah yang dimuliakan Allah, berdasarkan keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa Idul Adha 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah pada tahun 2022 jatuh pada hari Sabtu 9 Juli, hari Sabtu 9 Juli 2022 berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal. Jadi berdasarkan perhitungan peredaran bulan bahwa tanggal 29 Dzulqa'dah, tanggal 29 Juni adalah akhir bulan Dzulqa'dah. Oleh karena bulan pada saat itu wujud, ada wujudul hilal. Jadi hilal sudah berada di atas ufuk 2 derajat kurang sedikit, 2 derajat kurang 1,5 derajat 1,5 menit, 1 derajat 58.28. Jadi parak tuh 2 derajat. Bagi Muhammadiyah, asal wujud hilal itu maka malam itu atau besoknya menunjukkan tentang bulan baru. Nah, jadi pada tanggal 30 Juni adalah 1 Dzulhijjah. Sebab itulah makanya jamaah, menurut hisab hakiki wujudul hilal, maka wukuf di Arafah jatuh pada tanggal 8 Dzulhijjah, hari Jumat. Hari Jumat. Maka kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Lalu hari Sabtu 9 Juli
adalah Idul Adha. Bahwa kemudian pemerintah dalam hal ini Kemenak kemungkinan masih belum menetapkan, karena mereka berlandaskan kepada tingginya bulan wajib di atas 3 derajat. Gak tahu kalau ada orang melihat bulan, apalagi wujudul hilal, ini gak mau. Apabila ada kelihatan hilal di bawah 3 derajat, ditolak. Makanya kemarin waktu Ramadan beberapa titik itu melihat wujudnya melihat hilal dengan mata kepala, tapi tidak diterima karena mereka sudah menetapkan di atas ufuk 3 derajat. Bila ada yang melihat kurang pada 3 derajat melihat, maka itu dianggap dusta. Nah, ini yang bagi sebagian umat Islam yang berdasar kepada wujudul hilal, kita sudah bisa menetapkan jauh-jauh hari. Bagi Muhammadiyah ya tentu wajib kita lakukan, karena itu sudah menjadi keputusan bersama seluruh warga Indonesia di Indonesia yang diwakili oleh Majelis Tarjih dalam pembahasan yang cukup lama, Pak, sehingga kita mudah untuk menetapkan berlangsungnya ibadah. Seperti kita menghitung 5 waktu. Nah, itu nyaman. Apabila jam seini sampailah azan, ini sampailah azan, jadi mudah. Tidak menjenguk dulu matahari, pasang dulu kompas, bila bayangan sama itu waktu duhur sampai. Kalau maghrib, Bang, bila ada habang kelihatan, ya toh. Bila isya, bila habang hilang, ya toh isya. Kalau subuh, bila kelihatan bina tatarang ya di ufuk timur sana, ya toh sudah. Kalau hujan, lalu ngalih ya. Kalau hujan ngalih. Jadi sebenarnya kita ini dimudahkan oleh Allah. Nah, pada masa Rasulullah seperti itu, ya. Lihat matahari, lihat bulan. Kebetulan di Arab itu karena tapi hujan, Mbak. Hujannya itu kawak dihitung lawan jari. Setahun itu kalau hujan kawak dihitung lawan jari. Kalau di kita ini saben hari 3 kali hujan. 3 kali hujan. Lalu mendung. Susah untuk melihat bulan, susah untuk melihat matahari. Itulah makanya berkembang ilmu pengetahuan, kita bisa menentukan keberadaan matahari dan keberadaan bulan. Jadi selama kita masih belum mendasari dari Al-Quran surat Yunus ayat 5, peredaran matahari itu ataupun peredaran bulan dilihat dari perhitungan, susah Pak kita. Apakah itu bidang ekonomi, bidang politik, gak bisa. Kalau kita tidak memakai hisab hakiki wujudul hilal, susah untuk berbicara di bidang ekonomi, bicara di bidang politik. Makanya kan belum ada naik pesawat pakai tanggal hijriah, belum ada. Kaum muslimin yang bisa mampu mengolah pesawat Habibi gak bisa menentukan tanggal tulak
1 Syawal pas kada jadi. Hari rayanya kada jadi, besok jar. Terhapus kan apakah itu nanti pesawatnya? Itu susahnya, Pak. Makanya harus ada semacam perhitungan secara internasional dan global. Tapi itulah keadaan kita seperti itu, sehingga tidak bisa satu dalam perhitungan bulan. Nah, itulah gambaran, Pak. Nah, 2 hal yang terjadi pada Idul Adha. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji, ya toh? Yang kedua adalah ibadah udhiyah atau disebut dengan korban. Itu yang paling besar yang kita lakukan pada bulan Dzulhijjah. Ulun terangkan pada hari ini karena kita harus bersiap-siap. Ada hubungannya dengan amal ibadah kita ketika tanggal 1 Dzulhijjah, walaupun berbeda pandangan tentang bagi yang berkorban atau kepala keluarga yang berkorban disunahkan tidak memotong rambut atau bulu dan disunatkan untuk tidak memotong kuku. Sebagian ulama ada yang mengatakan itu bukan yang berkorban, tapi binatangnya yang tidak boleh tidak boleh dipotong kukunya maupun tidak boleh dipotong rambutnya atau bulunya. Tapi Tarjih Muhammadiyah memutuskan bahwa disunahkan tanggal 1 Dzulhijjah untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong bulu atau rambut. Anak dipotong boleh ya, kada apa-apa. Istilahnya apa? Istilahnya supaya kita ini hampir sama dengan orang yang melaksanakan ihram. Kan tanggal-tanggal itu banyak orang yang melaksanakan ihram, baik itu tamattu maupun ifrad, ataupun qiron. Jadi ada cara 3 dalam melaksanakan ibadah haji. Ada cara tamattu, bersenang-senang, ya, begitu datang ke sana umroh, pakai baju ihram di mikot, ya toh, dari mikot kemudian tawaf, sa'i, tahallul, bebas raya dari dari larangan-larangan waktu ihram. Itu namanya tamattu. Jadi apa yang dilarang dalam ihram itu dibolehkan, Pak. Bergaul suami istri boleh, pakai harum-haruman boleh, mandi pakai sabun yang wangi boleh, kan itu. Berbaju bagi laki-laki ini, berbaju seperti biasa boleh. Tapi kalau ifrad gak boleh, Pak. Harus pakai 2 lembar terus. Bagi perempuan menutup aurat terus. Begitu kalau ifrad itu. Makanya biasanya yang mampu ifrad itu, Pak, orang yang melaksanakan haji plus. Nah, haji plus itu biasanya datangnya para lawan haji, datangnya ke Mekah dulu, tawaf biasa, umroh maksudnya. Setelah itu beberapa hari di Mekah, tulak ke Madinah. Ziarah ke Madinah 10 hari, balik ke Mekah, mengambil mikot di Bir Ali, ya dah, niat haji ifrad, labbaika hajjan.
terus menuju ke Arafah. Begitu, Pak. Menuju ke Arafah. Jadi tulaknya itu tanggal 8 atau tanggal 9 pagi terus ke Arafah. Itu yang plus. Sekarang itu kalau plus tuh bayarnya 270 juta 2 orang. Tapi kalau yang furoda, yang langsung dari Saudi, muasasahnya 300 juta 1 orang. Berdua 600 juta. Benar. Jadi kalau ONH plus Mahadangi Kalimantan Selatan ini berapa? 7 tahun atau 8 tahun. Untuk plus loh. Untuk yang tidak plus reguler 40 tahun. Jadi ulun ini umur 62. Daftar 40 tahun lagi. Umur 100. Hiduplah tawam. Mahal haji, Pak. Barangnya umroh ada, umroh lah tulak. Sebenarnya banyak Pak amalan-amalan yang pahalanya itu sama dengan haji dan umroh. Datang dalam keadaan wudhu menuju ke masjid, ya toh? Salat berjamaah, salat sunat, mendengarkan taklim, sama dengan haji dan umroh pahalanya, tamah sempurna. Kalau dilakukan pada waktu subuh, datang kita sembahyang subuh berjamaah, ya tak? Kada bulik, berdiam di masjid, berzikir atau mendengarkan ceramah sampai datang waktu isyraq, hatta tatlu as-syams. Ya tak? Seperti yang biar dengarkan hadisnya itu. Kemudian kalau sudah 10 atau 15 menit waktu isyraq sudah terlampaui, sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti dengan haji dan umroh. Enggak. Kalau BIC duit tulak Pak. Jangan nanti BIC duit kada tulak. Kenapa? Pian kada tulak duitnya banyaknya. Aku haji dan umroh tiap hari aja. Ya enggak lah, itu pahala. Itu pahala, tidak sama kalau kita melakukan. Lain Pak, bagaimana kenikmatan orang melaksanakan umroh itu seumuran itu akan terkenang dengan pelaksanaan umroh. Luar biasa. Kelihatannya sih kayaknya remeh begitu ya. Orang tawaf, orang sa'i, tahallul. Enggak itu. Itu kelihatan remeh tapi dalam relung hati luar biasa. Luar biasa. Ulun bari masih anom nih, jarang Pak minum-minum nih. Wah ini minum. Ulinya sudah apa ya? Idul Adha. Adha itu maknanya ada 2 Pak. Makna yang pertama adalah ad-duha, waktu duha. Waktu duha artinya apa? Kita melaksanakan sholat hari raya itu waktu duha. Jadi waktu duha itu ya kalau jam 7 itu sudah masuk Pak, waktu duha itu. Sampai sebelum tergelincir matahari. Jadi adha maknanya duha, yakni waktu duha. Kita disunatkan pada tanggal 10 Dzulhijjah untuk yang akan datang di hari Sabtu untuk tidak makan mulai dari sebelum sebelum adzan subuh. Itu kita sudah nggak makan
sampai kita sholat hari raya. Selesai sholat hari raya, silahkan aja anak minum, anak makan. Yang bagus kalau Rasulullah itu sampai makan daging korban. Nah, itu yang bagus. Ini talah menyiangi di kurban jam 3 tuh. Makanya ada panitia yang kemudian berinisiatif untuk memasak berdahulu. Karena apa-apa, diambil dagingnya dari kawan-kawan yang berkorban itu. Nah, disop-sop karena apakah? Bentuk panitia khusus pulang. Bagian permasakan. Kalau gubernur DKI ya Jakarta, dagingnya itu apa? Dimasak berdahulu. Jadi diberikan kepada fakir miskin dalam keadaan masak. Sebagian ulama juga membolehkan yang seperti itu. Dasar nyaman juga langsung makan aja, tinggal menyiapkan nasinya. Sebagian mengatakan harus dengan dagingnya. Ya itu semua tergantung bagaimana cara pandang, Pak. Cara pandang pemberian daging itu. Sebagian supaya praktis ya dimasak berdahulu dengan pakai masakan hotel. Nah, itu kan apa namanya, alatnya canggih-canggih kan. Stomat itu masak nang banyak tuh. Selesai. Luar biasa inisiatifnya untuk menyantuni orang-orang yang tidak jarang makan daging, Pak ya. Kalau kita yang sering makan daging kada masalah, Pak. Orang yang kada suah makan daging tuh nyaman bener daging tuh. Nah kayak pian nih makan daging sepiring langsung out. Ya. Nah, jadi itulah Rasulullah SAW. Maka dari itu orang yang berkorban disebut dengan udhiyah. Pengorbanan itu namanya udhiyah. Ada juga makna korbanan ada. Tapi udhiyah, ad-duha, kemudian yang kedua al-udhiyah. Jadi identik yang namanya Idul Adha itu adalah apa? Berkorban. Berkorban, Pak. Dasarnya tuh luar biasa. Baik itu dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah. Nggih. Man wajada sa'atan li an yudakhiya falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Rawahu Ahmad, Abu Daud. Ada sih yang mendoifkan ada, tapi banyak sekali yang mensahihkan hadis ini. Siapa yang adalah orang yang ia memiliki keluasan, didapati punya kenyamanan harta, mampu nih untuk ikut berkorban, punya duit lapang ya. Kalau di sini berapa? 2.500.000 kan? 2 juta berapa? Ada yang 3 juta sebagainya. Tetapi ia tidak berkorban. Rasulullah tuh keras, jangan peparak sini. Nah, akhirnya hadis ini menjadi perbedaan pemahaman. Kalau Imam Hanafi, Imam Malik, Imam siapa satunya? Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, tiga-tiganya itu wajib, Pak. Bagi orang yang punya kemampuan ya, lapang diisi duit, atau mungkin duitnya kada betakar, adalah duit betakar, tapi kada berkorban, berdosa. Itu menurut beberapa madhab. Menurut Imam Syafi'i sunat muakkadah, begitu loh ya. Kalau Pak, artinya apa? Sunnah yang sangat dikuatkan. Tetapi andai kata dia mampu tapi kada berkorban, itu hukumnya makruh, tidak disukai. Boleh tapi tidak disukai. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan suatu kampung apabila tidak ada yang berkorban, maka hukumnya fardu kifayah.
Harus ada yang berkorban. Siapa eko enggak? Saya eko enggak? Tapi harus ada. Kalau tidak ada satu pun berdosa seluruhnya. Wah, itu Imam Syafi'i. Kalau tarjih Muhammadiyah hampir sama dengan Imam Syafi'i, sunnah muakkadah. Nah kalau wajib, wah wajib semuanya yang punya kemampuan. Yang tidak punya kemampuan, baik Rasulullah yang mengorbankan. Rasulullah itu kalau korban itu dua. Satu untuk diri Rasul dan keluarganya, yang satu untuk umatnya. Jadi bagi kita yang apa ya, yang kada tapi banyak berduit, cukup kakak itu aja, kawa hutang, bayari pulang lapah. Kada usah pak. Korban hutang, ya enggak lah. Dalam Islam itu agama yang sangat mudah. Kalau ia tidak berkorban, maka ia menerima daging korban. Kan begitu. Dan ia sudah dikorbankan oleh Rasulullah. Wah, coba. Lalu ada nang sugih. Mun kayak itu baja lu hendak jadi miskin supaya Rasulullah nang berkorban. Ini tambah kada pintar nang kakaknya. Diberikan kenikmatan tapi ia tidak mensyukuri terhadap kenikmatan itu. Nah itulah makanya salah satu dalil yang dijadikan dasar untuk berkorban tadi Mbak, yang udhiyah tadi. Nah kalau sembahyang tadi ya waktu duha, minimal pelaksanaannya itu kalau bisa ya tesongsong bang sedikit pada Idul Fitri. Kalau bisa jangan samalah. Kalau biasanya Idul Fitri jam 7:30, kalau Idul Adha ya 7:15 lah, supaya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Jangan malah jam 8. Apa maksudnya itu? Maksudnya supaya segera dilaksanakan penyembelihan korban. Amun siang, kelambatan siang. Jadi segera untuk melaksanakan pelaksanaan korban. Kalau kita ini pakai panitia kan tidak perlu ada istilah bewakil bihimat tuh Pak. Ada tuntunannya. Aku nampak berkorban, itu berarti sudah mewakilkan. Sudah mewakilkan. Jadi tidak perlu harus satu persatu dipanggili sampai siang kada datang-datang. Apalagi kemudian mewajibkan untuk melihat ketika menyembelih, enggak. Orangnya di Banjar sana berkorban di kandangan, suruh datang ke sini. Enggak lah Pak. Ya, melihat itu boleh. Tetapi tidak diwajibkan untuk melihat waktu disembelih, itu tidak. Yang menyembelih bagus yang berkorban. Orang lain boleh. Pada masa Rasulullah Ali bin Abi Thalib itu sering menyembelih. Orangnya bisa, pintar. Seorang menguti lading ingkar suah menyembelih. Pas karena tetatak. Biar saja disembelih oleh orang-orang yang punya kemampuan di dalam menghadapi penyembelihan itu. Ya tentu saja bagi yang muda-muda itu perlu belajar bagaimana cara menyembelih untuk supaya generasi penyembelih ini banyak. Inna a'tainaka al-kautsar. Secara umum kalau baca tafsir banyak banget tafsir. Al-kautsar itu bermakna telaga al-kautsar. Sesungguhnya aku memberikan nikmat kepada engkau wahai Muhammad, lil khitabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang ayat ini berbicara langsung kepada Rasul. Inna a'tainaka Muhammad. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat an-ni'am katsirah ilaika kepadamu.
Tapi makna keseluruhan itu ada dalil al-ibratu bi umumil lafdzi la bi khususis sabab. Ya, jadi ayat itu ya, ayat al-ibrah itu dilihat dari umumnya, tidak dilihat hanya dari khususnya sebab. Artinya apa? Ya banyak Al-Quran, ayat-ayat yang menunjukkan kepada Rasulullah, tapi maknanya kepada kita semua. Berbicara masalah nikmat, kita akui Pak, banyak sekali nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau Ibnu Qayyim itu memberikan gambaran kepada kita, dikelompokkan supaya kita ini tahu bahwa nikmat Allah itu banyak. Yang pertama nikmatun fitriyah, yang kedua nikmatun ikhtiyariyah, yang ketiga nikmatun alamiah, yang keempat nikmatun diniyah, yang kelima nikmatun ukhrawiyah. Wah, itu baru tahu, wow, banyaknya lah. Kita ini kadang-kadang melihat nikmat duit terus. Bila kadada berisi duit, kadada berisi nikmatnya. Nikmatun fitriyah, yang berhubungan dengan badan kita nih Pak. Termasuk yang ada di dalam, termasuk yang ada di dalam badan kita. Badan kita, jasad kita di dalam ini kan ada. Di dalam ini ada Pak. Ada jiwa, ada jasmani, ada rohani. Wow, harganya mahal. Kalau ada baca WA itu, ada orang kada bisa bekantut, tidak tahu kenapakah. Lalu operasi Pak, habisnya jar 75 juta. Lalu bisa bekantut, put jar. Alhamdulillah jar. Bisa bekantut tuh alhamdulillah. Kenapa tidak alhamdulillah? Berhari-hari atau tiap hari kami ini bekantut kada suah mengucapkan alhamdulillah. Begitu sudah dioperasi 75 jutaan alhamdulillah. Berarti satu kali kentut tuh berapa harganya? Ya pengen pikirkan. Itu kentut warak tuh. Kentut saja sudah sekian banyaknya. Makanya kalau ada orang bekantut tuh jangan disariki, Pak. Tapi kalau baunya kada nyaman bilang sakit aja. Ya ndak lah. Ya dibawa kemana kah? Nah, nggih. Maksud tolong ini itu satu aja. Satu aja Pak sudah luar biasa. Kenikmatan. Makanya ujar surat Kahfi yang kita baca setiap malam Jumat tuh, hari malam Jumat sampai Jumat, kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan wahai Muhammad, seandainya lautan itu sebagai tinta untuk menghitung seluruh nikmat-nikmat Allah, maka tinta itu akan habis menulis nikmat Allah masih banyak lagi. Bahkan dalam ayat yang lain, sab'atu abhurin, tambah 7 lagi lautan. Ada juga kan tahu lautannya. Sualah ke Takisong dia. Itu laut tuh. Luasnya seperti itu tuh laut. Jadikan tinta. Wah ya Allah, wah, karena kau menghitung kita. Belum lagi nikmat apa tadi? Nikmat ikhtiariyah. Kemampuan kita berikhtiar sehingga punya sepeda motor, punya rumah, punya ada orang suka-suka itu. Enggak. Dahulu mana ada kada bisa apa-apa. Lalu ikhtiariyah, kemampuan itu. Kemudian apa? Nikmatun alamiah, alam. Matahari, sungai, hujan. Wah, kada kau menghitung uluna. Itu namanya nikmatun alamiah. Ada lagi nikmat diniyah. Allah, ada iman, ada Islam. Sudah tuha sakit-sakitan, kada pati banyak berduit, sembahyang kada, tambah sakit. Tambah sakit, Pak.
Tapi kalau kita ini alhamdulillah biar duit kada pati banyak, baca Quran kawah, sembahyang berjamaah kawah, sembahyang tahajud kawah, pewakaf ada juga saya ikut barang tahun 4. Nah, nyaman hati. Itu nikmat dunia. Jadi kita akan memahami kemana kita akan hidup ini, dari mana mau kemana, bagaimana cara hidup ini, kan gitu. Akhirnya apa? Kita akan merasakan nikmatun ukhrawiyatun. Nikmat ukhrawi yakni di akhirat. Bentuknya apa? Al jannah. Allahu akbar. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh termasuk berkorban, sungguh bagi mereka itu adalah surga firdaus tempat tinggalnya. Allah, surga firdaus itu paling tinggi loh Pak, paling tinggi surga. Bagaimana bentuknya? Ya sudah, beramal aja deh dulu. Khalidina fiha, mereka akan selama-lamanya abadi di surga itu. Dan mereka tidak ingin berpisah, tidak ingin berganti kehidupan di surga itu. La yabghuna anha khiwala. Nah, itulah jamaah yang memuliakan, kita mendapatkan nikmat dari Allah. Apa? Fasolli, maka sholatlah. Perintah ini. Ada ahli tafsir yang mengatakan fasolli, maka sholatlah Idul Adha. Ada apa? Ada yang memahami fasolli, maka sholatlah. Nikmat yang banyak itu, ayo bang sembahyang, lebih nikmat lagi. So, nikmat yang banyak kita mensyukuri, melaksanakan sembahyang. Allahu Akbar. Makanya seorang ulama mengatakan, baik, yang kita tunggu dalam hidup ini hanya dua. Yang pertama yang kita tunggu adalah waktu sembahyang. Dan yang kedua yang kita tunggu adalah disembahyangkan orang. Apalagi yang ditunggu? Oh ibu-ibu, yang ditunggu itu dua aja. Dalam hidup ini yang kita tunggu itu fasolli li rabbika. Kita ini menunggu apa nih? Menunggu waktu Isya. Sampai kah belum kah? Kita tunggu waktu Isya. Setelah Isya, goreng yang kita tunggu subuh. Esok insya Allah ceramah nih mbak sembahyang subuh sampai isyraq. Nggih. Yang kita tunggu itu Pak. Setelah subuh kita tunggu apa? Waktu duhur. Jam 12 siang siap dah kita untuk menunggu waktu sholat duhur. Di antara waktu itu adalah kegiatan-kegiatan sampingan, berdagang sampingan, bekerja di kantor sampingan, semua sampingan, maunjun sampingan. Tapi walaupun sampingan jangan juga lalu kerjanya itu setetayuhnya, ada juga harus bersungguh-sungguh, bahasa sapu bersungguh-sungguh. Pun sapu bahasa sapu kada sungguh-sungguh rigat masih. Tetapi ingat, yang kita tunggu adalah waktu sholat. Ini baru fasolli. Secara umum begitu. Ikhlas karena Allah, baik. Bukan ingin dilihat oleh orang. Makanya kita lakukan sholat berjamaah di masjid. Udah paling nyaman dah hidup tuh. Ada orang rumahnya parak ya kada bisa juga ke masjid. Rumahnya parak no kayak jauh ke Banjar. Kalau ke Banjar bang kawah. Ke masjid jauhnya. Ada orang sakit, maaflah sakit stroke, disuruh oleh dokter untuk berjalan. Berjalan di muka masjid kada singgah. Jakanya Pak, waktu subuh tuh tulakan ke masjid, sembahyang pakai duduk.
Ini waktu siang jalannya di jalan tuh dilibasi masih gini nah. Bulik pulang. Waktu duhur karena kawak masih git. Padahal nikmat yang diberikan tuh banyak loh Pak. Mudah masuk tolong, mudah-mudahan kita itu nggak termasuk yang seperti itu. Ulun ada berisi kawan itu, akon mau upah itu nah, naiknya ke gerobak didorong. Dulu masih belum ada bang, nah model apa ini kursi roda itu, gerobaknya itu makan. Allahu Akbar. Jadi yang kita tunggu itu Pak. Makanya ada yang mengatakan kalau orang berkorban tuh mesti sembahyang dulu. Bila orangnya berkorban tapi karena sembahyang karena diterima, maka rasnya panitia. Waktu mendaftar nih, korban kah? Ya, nah. Sembahyang ada kah? Belum Pak ya, kaina lo korban, bayang lo ya. Ini melandasi ini. Kalau kita kan kadawani, untung jo jarakon korban. Mudah-mudahan setelah korbannya sembahyang. Itu kan dibalik begitu. Sebenarnya enggak. Allahu Akbar. Ada yang seperti itu, mensyaratkan. Syarat sebelum berkorban ya, bayang dulu ya. Nah sampai dah. Ya mudah-mudahan baik kita berrezeki. Ada aja kita umpat berkorban minimal 1 kambing untuk 1 keluarga. Insya Allah pahalanya keseluruhan. Bininya dapat, anaknya dapat, nang mati-mati juga dapat. Makanya kan kita tidak ada sunnahnya berkorban untuk orang yang sudah mati. Ada bae. Seorang kada berkorban, nang mati dikorbani. Mopak. Tak sesuai dengan sunnah bae. Dirubah nang itu. Banyak yang beberapa masjid itu nang merubah. Kenapa? Kalau anaknya berkorban otomatis kuitannya dapat pahala. Min Tuhannya dapat. Semuanya dapat, Pak. Itulah contoh korban. Jadi janganlah kita membuat hukum-hukum tersendiri. Anu bayar kuitan bari kada suatu korban ya. Lah iyalah ikam nambah korban. Insya Allah mereka akan mendapatkan pahala dari kita yang berkorban. Begitu. Ada pulang, bininya berduit, lakinya kada berduit. Ngalihnya dapat julung lawan laki. Oh laki, ini duit berkorban. Ngalihnya. Jadi baik, tolong sesuaikan dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah besok subuh kita lanjutkan apa yang Allah sampaikan pada hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.